Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Apple dilaporkan tengah mempersiapkan kacamata augmented reality atau AR yang akan diproduksi secara massal mulai 2024. AR glasses dari Apple ini tengah memasuki masa desain dan pengembangan dengan prototipe pertamanya akan siap diperkenalkan pada akhir tahun 2022 mendatang. Walau belum memiliki penjelasan rinci soal spesifikasi dan kemampuannya, AR glasses diharapkan bisa menjadi platform computing generasi terbaru. Bahkan menurut Apple, perangkat ini diharapkan bisa menggantikan posisi iPhone dalam waktu 10 tahun mendatang. Karena kemampuannya sudah canggih, jadi bisa berjalan independen tanpa harus terhubung PC atau smartphone lagi. Berita chip M2 Apple saja belum surut, tapi sudah ada rumor soal chip generasi berikutnya. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa Apple tengah mempersiapkan chip M3 untuk bisa diluncurkan mulai tahun depan. Diungkapkan oleh Mark Gurman melalui Bloomberg Power On, selain menghadirkan chip M3, Apple juga akan ikut menghadirkan setidaknya 4 buah produk Mac yang dipersenjatai dengan chip ini. 4 produk Mac tersebut termasuk diantaranya MacBook Air 13 inci, MacBook Air 15 inci, iMac terbaru serta MacBook 12 inci yang belum diketahui detailnya untuk saat ini. Jadi tinggal tunggu saja kabar lanjutan soal chip M3 dari Apple ini. Apple akhirnya akan mulai melakukan transisi dari menggunakan port Lightning kini menggunakan USB Type-C. Transisi ini disebut baru akan terjadi mulai 2023 mendatang. Dengan transisi ini nampaknya akan dimulai dari produk Apple iPad lebih dahulu. Transisi port dari Lightning menggunakan USB-C ini akan hadir paling tidak di produk iPad mini, iPad Air, dan iPad Pro. Namun dikabarkan bahwa produk iPad paling entry level milik Apple masih akan memakai port Lightning. Produk pertama yang akan menggunakan USB Type-C ini adalah iPad 10 yang dikabarkan akan hadir secara resmi pada musim gugur tahun ini. Pihak Qualcomm dilaporkan akan menggelar Snapdragon Tech Summit kembali pada November 2022 mendatang. Diperkirakan bahwa chipset Snapdragon 8 Gen 2 akan diperkenalkan di ajang tersebut. Snapdragon 8 Gen 2 ini sendiri diekspektasi akan menggunakan fabrikasi 4 nanometer milik TSMC dengan core utama menggunakan 1 Kryo Prime CPU ARM Cortex X3, 2 Kryo Performance CPU Cortex A720, 2 Kryo Performance CPU Cortex A710, dan 3 Kryo Efficiency CPU Cortex A510. Untuk GPU-nya disebut akan menggunakan Adreno 740. Untuk smartphone pertama yang akan memakai chipset ini, rumornya baru akan diperkenalkan sekitar Desember 2022. Setelah menghadirkan dukungan untuk edit file dari Microsoft Office, kini Google Workspace meningkatkan fiturnya di mana pengguna bisa mengedit file Microsoft Office secara offline. Workspace yang sebelumnya adalah G Suite punya 3 aplikasi. Di antaranya adalah Docs, Sheets, dan Slides yang bisa membuka file Microsoft Doc, Excel, dan juga PowerPoint. Setelah mengedit file secara offline, nantinya file yang telah diedit bisa disinkronisasi ke Google Drive mereka saat terhubung internet. Fitur ini tentu sangat berguna buat kalian yang masih kesulitan dengan akses internet dan juga yang belum punya aplikasi Microsoft Office resmi. Jadi nggak perlu lagi cari-cari Office bajakan karena sekarang bisa edit pakai Workspace. Dengan masih langkanya stok semikonduktor terutama untuk perangkat mobile hingga saat ini, dilaporkan bahwa TSMC akan menaikkan harga jual chip miliknya sekitar 6% untuk tahun depan. Sebelumnya sempat ada laporan bahwa TSMC malah akan menaikkan harga chip hingga 9% di 2023. Tapi nampaknya pihak terkait tidak akan menaikkan harga se-ekstrim itu untuk saat ini. Salah satu alasan TSMC dan mungkin sejumlah manufaktur semikonduktor lainnya terpaksa menaikkan harga jual chip adalah untuk bisa meningkatkan kapasitas produksinya demi memenuhi permintaan akan chip dalam jangka waktu panjang. Waduh, semoga efek yang didapat konsumen tidak terlalu berat ya. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini?
Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.